Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, Bapak Andesten SPD MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Ayu Mandasari dengan NPM 211105050061 dan rekan saya yang bernama Rizka Nurholisoh dengan NPM 211105050379. Kami akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbahasa. Materi yang akan kami jelaskan yaitu 4 keterampilan berbahasa, hubungan 4 keterampilan berbahasa, dan pengembangan keterampilan berbahasa. Langsung saja, kita masuk ke materi yang akan kami bahas di video ini. Selamat menyaksikan! Baik, materi yang pertama yaitu 4 keterampilan berbahasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, menyimak dan membaca ini merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif atau menerima. Jadi, reseptif ini pola dasar atau acuan untuk sebuah proses hingga menghasilkan produk. Nah, sedangkan berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang bersifat produktif atau menghasilkan. Jadi, produktif ini maksudnya yaitu hasil atau produk yang berdasar dari pola atau acuan tersebut. Yang pertama, keterampilan menyimak. Apa sih menyimak itu? Jadi menyimak itu merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sedangkan menurut Underwood tahun 1990, menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, menangkap dan memahami makna dari apa yang didengar. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan atau menyimak, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Teman-teman tahu gak sih mendengarkan secara interaktif ini kayak gimana? Nah, jadi mendengarkan secara interaktif ini terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Dalam mendengarkan jenis ini, kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara. Sedangkan contoh situasi mendengarkan non-interaktif yaitu seperti mendengarkan radio, televisi, atau film. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada keterampilan berbicara. Berbicara adalah salah satu proses pengiriman pesan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai efek terhadap pembicara atau pendengar atau kedua-duanya. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu yang pertama ada interaktif, yang kedua semi-interaktif, dan yang ketiga non-interaktif. Teman-teman udah pada tahu belum perbedaan situasi berbicara interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif? Nah, jadi situasi berbicara interaktif ini misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengarkan. Kemudian, ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif. Misalnya, dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain. Baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung, namun berlangsung secara satu arah. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Menurut Tarigan,
Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahan tulis, atau memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan yang tertulis. Membaca adalah proses berpikir yang termasuk di dalamnya memahami, menceritakan, menafsirkan arti dari lambang-lambang tertulis dengan melibatkan penglihatan gerak mata, pembicaraan batin, dan ingatan. Keterampilan membaca terbagi ke dalam dua klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Apa sih bedanya membaca permulaan dan membaca lanjutan ini? Jadi, kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Sementara pada membaca lanjutan, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Selanjutnya yang keempat yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan tertinggi dari 4 keterampilan berbahasa. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit dan kompleks. Teman-teman tahu nggak kenapa? Nah, karena menulis tidak hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, tetapi juga menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan keterampilan berbahasa. Nah, yang pertama itu ada hubungan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan menyimak dan berbicara memiliki hubungan yang erat dalam komunikasi. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dapat membantu seseorang untuk memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain dengan baik. Dengan memahami pesan dengan lebih baik, seseorang dapat memberikan tanggapan yang tepat dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu, keterampilan menyimak yang baik juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan berbicara yang baik. Keterampilan menyimak juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain, yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara secara umum. Sebaliknya, keterampilan berbicara yang baik juga dapat membantu seseorang untuk menjadi pendengar yang lebih baik dengan memahami bagaimana cara-cara yang efektif untuk menyampaikan pesan. Lalu yang kedua ada hubungan keterampilan menyimak dan membaca. Keterampilan menyimak dan membaca saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain loh. Keterampilan menyimak adalah kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang didengarkan. Sementara, keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang tertulis. Seseorang yang memiliki kemampuan menyimak yang baik kemungkinan besar juga memiliki kemampuan membaca yang baik juga. Lalu yang ketiga, ada hubungan keterampilan menyimak dan menulis. Keterampilan menyimak dan menulis erat hubungannya karena keduanya saling mempengaruhi dalam proses komunikasi. Menyimak yang baik, kemungkinan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima dengan benar. Sedangkan, kemampuan menulis yang baik memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan ide dan gagasannya secara jelas dan efektif. Seorang yang memiliki keterampilan menyimak yang baik cenderung memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami informasi yang diterima dengan benar, sehingga dapat membantu dalam menulis dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat, ada membaca dan berbicara. Keterampilan membaca dan berbicara sangat erat hubungannya. Berikut adalah beberapa hubungan antara keterampilan membaca dan berbicara. Yang pertama, ada keterampilan membaca dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Ketika seseorang membaca, ia akan memperluas kosakata
dan mempelajari cara-cara komunikasi yang baik. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan kemampuan berbicara yang lebih baik. Yang kedua, keterampilan berbicara juga dapat membantu meningkatkan keterampilan membaca. Ketika seseorang berbicara, ia akan memperdalam pemahaman tentang cara-cara pengucapan dan tata bahasa yang benar. Yang ketiga, keterampilan membaca dan berbicara saling melengkapi. Dalam keterampilan membaca, seseorang akan belajar untuk memahami teks tertulis dengan lebih baik. Sementara dalam keterampilan berbicara, seseorang akan belajar untuk berbicara dengan baik dan membangun argumen yang jelas. Lalu ada yang kelima, berbicara dan menulis. Keterampilan berbicara dan menulis adalah dua keterampilan bahasa yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Keterampilan berbicara berkaitan dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan, sementara keterampilan menulis berkaitan dengan kemampuan untuk mengekspresikan pesan secara tertulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung, yang dimana artinya penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara. Dan sebaliknya, seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Lalu, yang keenam, ada membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah dua keterampilan yang sangat terkait dan saling memengaruhi. Keterampilan membaca sangat penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan bahasa karena membaca membantu seseorang memahami cara-cara penggunaan bahasa, kosakata, tata bahasa, dan gaya penulisan. Sedangkan menulis memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan baik melalui tulisan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan keterampilan berbahasa. Nah, apa aja sih dan bagaimana caranya untuk mengembangkan keterampilan berbahasa kita? Caranya itu ada 4. Yang pertama ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, menyimak. Dengan mendengarkan berbagai jenis materi seperti podcast, berita, dan wawancara dapat membantu meningkatkan pemahaman kosakata, intonasi, dan pengucapan. Yang kedua ada berbicara. Berbicara dengan orang lain atau berpartisipasi dalam kelompok diskusi dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara dan mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Yang ketiga ada membaca. Membaca berbagai jenis teks seperti buku, artikel, dan koran dapat membantu meningkatkan pemahaman kosakata, tata bahasa, dan pengetahuan tentang budaya dan pengetahuan umum. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara individu dan tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada menulis. Menulis dapat membantu memperbaiki kemampuan tata bahasa, kosakata, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dengan cara memulai menulis di jurnal atau bahkan blog dan menerima umpan balik dari orang lain untuk meningkatkan keterampilan. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan tentang materi 4 keterampilan berbahasa, hubungan 4 keterampilan berbahasa, dan pengembangan keterampilan berbahasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.